Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat setelah dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Samsung A21s yang kondisi layar LCD-nya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita akan buka dulu SIM tray-nya. Kita lepas SIM tray-nya terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan penutup belakang atau back covernya. Di sini kita akan menggunakan blower uap untuk memberikan panas terlebih dahulu agar mudah melepas tutup belakangnya. Bisa juga menggunakan high layer atau menggunakan separator LCD atau menggunakan alat pemanas yang lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya atau menggunakan cairan pelepas yang mempermudah melepaskan lem yang menempel di penutup belakangnya. Cairan pelepas ini bisa menggunakan seperti glue remover atau menggunakan cairan pelepas apapun ya. Contohnya kita bisa menggunakan thinner juga. Setelah cukup kita memberikan panas tadi, kita akan menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Dan ini adalah glue remover yang saya sebutkan tadi. Ini adalah cairan untuk mempermudah pelepasan tutup belakang atau pelepasan LCD atau pelepasan hal-hal yang menempel di handphone ya. Kita bisa terbantu dengan menggunakan glue remover tadi atau menggunakan cairan seperti thinner juga bisa kalau memang tidak ada glue remover. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan tutup belakangnya. Kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya dan kemudian kita sisir dengan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass yang saya ambil dari bekas tempered glass. Bisa menggunakan mika apapun, yang pasti mikanya berupa pipih seperti ini ya untuk melakukan penyisitan tutup belakangnya. Dan perlu diperhatikan di sini ya, untuk melepas tutup belakangnya ini kita perhatikan fingerprint bagian tengahnya ini. Kita harus mendorongkan terlebih dahulu seperti ini agar fingerprintnya tidak tercabut atau terlepas dan menyebabkan putus fleksibel fingerprintnya. Jadi kita tekan dulu supaya fingerprintnya itu tetap menempel di body frame-nya dan kita akan melepas tutup belakangnya seperti ini. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan fingerprintnya, kemudian diikuti dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Kita lepasi semua baut-baut penutup mesinnya itu satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan penutup mesinnya atau bezelnya. Setelah itu kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya, diikuti dengan pelepasan soket papan bawah dan pelepasan soket LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita akan mencoba layar LCD yang baru dengan memasang di soket bawahnya seperti ini, soket LCD-nya maksud saya ya. Kita pasang seperti ini ya, soket LCD-nya. Jangan sampai terbalik arahnya. Kita pasang seperti itu. Nah, seperti ini. Dan kita pasang juga soket baterainya, kemudian kita nyalakan HP-nya. Kita akan menunggu sampai handphone itu nyala di menu utamanya. Setelah handphone nyala ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya untuk mencoba layar LCD yang baru ini. Kita coba untuk mengetik-ketikkan seperti ini. Dan di sini layar handphone ini terkunci ya. Saya tidak bisa mencoba untuk memaksimalkan percobaannya. Tapi di sini adalah kursor yang bisa saya gerak-gerakkan. Jadi saya akan menggerak-gerakkan kursor ini sampai melewati semua area LCD-nya. Di situ sudah membuktikan bahwa LCD ini sudah berjalan dengan normal bagian touchscreen-nya. Dan saya akan berikan contoh apabila kita bisa masuk ke menu utamanya dan kita bisa mencoba touchscreen-nya secara maksimal. Di sini kita akan menggeserkan salah satu icon, kita tekan, tahan, dan kita geser-geserkan sampai melewati semua area LCD-nya seperti ini. Kita yakinkan kursor itu melewati semua area LCD-nya dengan sempurna ya. Ini membuktikan bahwa fungsi touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Dan yang kedua, kita coba untuk melakukan pengetikan di menu pengetikan seperti ini. Kita ketikkan huruf dan angkanya.
Kita yakinkan semua huruf dan angkanya terketik dengan normal, enak, nyaman saja untuk diketikkan. Dan kita coba untuk merespon handphonenya, kita redupkan, kita nyalakan lagi handphonenya, dan kemudian kita matikan handphonenya. Lanjutkan lagi dengan pelepasan soket baterainya, diikuti dengan pelepasan soket LCD-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemanasan LCD-nya untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau hair dryer atau menggunakan alat pemanas apapun, yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Atau bisa juga menggunakan cairan pelepas lem yang disebutkan tadi, yaitu bisa menggunakan glue remover atau menggunakan thinner untuk membantu melepaskan LCD yang menempel di body frame-nya. Dan kita akan merapikan LCD-nya dulu, kita lepas seperti ini dan kita akan menempelkannya. Jangan terlalu ditarik berlebihan ya untuk menempelkan fleksibel LCD-nya ini, supaya tidak memutuskan jalur fleksibelnya. Dan kita lepasi semuanya ya untuk penutup-penutupnya ini, terutama adalah penutup kameranya ini, jangan sampai lupa untuk dilepas. Setelah dirasa cukup panas dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan layar LCD-nya. Kita lepaskan, di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian saya lanjutkan dengan pelepasan menggunakan mika yang tadi juga, yaitu mika bekas tempered glass. Bisa juga menggunakan glue remover tadi, yaitu cairan untuk membantu pelepasan LCD-nya. Apabila ingin lebih mudah lagi, apabila tidak menggunakan cairan juga nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja untuk pelepasan layar LCD-nya. Kita lepaskan dan sudah terlepas layar LCD-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di body frame-nya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya bekas-bekas lem yang menempel di body frame-nya ini. Kita lanjutkan dengan meletakkan body frame-nya ini di tempat yang datar, yaitu bisa ditempatkan di kaca atau keramik untuk mengukur apakah body frame-nya ini mengalami bengkok atau tidak. Apabila mengalami bengkok, agar dilepasi dulu mesinnya, dilepasi baterainya, dan kita luruskan sebisanya. Apabila tidak mengalami bengkok, jadi kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita akan memberikan lem di bagian body frame-nya, di pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini. Kita kasihkan lem secara menyeluruh, merata, dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan kita kasihkan lem juga di tengah-tengah sedikit seperti ini. Kita kasihkan titik-titik untuk memperkuat penempelan LCD di body frame-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita pasang layar LCD-nya itu. Kita yakinkan dulu fleksibel LCD-nya itu telah masuk dengan sempurna di body frame-nya. Kemudian kita tempelkan LCD-nya itu secara sempurna juga. Kita plakkan, kita preskan, kita presisikan LCD itu tertempel di body frame-nya secara sempurna, dan kita akan melihati sisi center antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan pemberian isolasi, atau di sini menggunakan karet juga bisa. Di sini saya menggunakan karet saja untuk menahan sementara layar LCD-nya sampai layar LCD-nya itu mengering dan kuat. Saya menggunakan karet seperti ini. Saya tidak terlalu mempressingnya atau tidak terlalu banyak melipat karetnya, karena saya anggap karet ini hanya digunakan untuk menahan sementara, bukan untuk mempressing LCD-nya. Jadi saya pakai karet ini memang sekedar menahan sementara saja, dan juga bisa sedikit mempresisikan LCD-nya agar bisa terpasang dengan press dan presisi. Dan kita akan menunggu sampai lem itu kuat dan kering. Kemungkinan sekitar 30 menit sampai 1 jam. Apabila waktu itu dirasa masih kurang, bisa ditambahin lagi sesuai dengan kondisinya masing-masing dan sesuai dengan lem yang digunakan. Setelah dirasa cukup kuat dan kering, dan kita akan melepasi semua karet-karetnya. Dan apabila melepasi semua karetnya, perlu diperhatikan di sini ya, kalau yang melepasi itu perhatikan bagian belakangnya, jangan melihat bagian depannya, yaitu bagian LCD-nya. Dikhawatirkan karetnya itu bisa menyangkut di bagian-bagian tertentu di belakang LCD seperti ini, di bagian mesinnya seperti ini. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan soket-soket LCD-nya dan soket baterainya. Kita pasang semuanya dan kita coba untuk menyalakan handphonenya.
Dan nampaknya handphonenya masih bisa menyala seperti yang diharapkan, dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau pinggir-pinggir LCD-nya ini. Kita akan membersihkan bagian ini, yaitu bekas-bekas lem dan kotoran yang menempel di pinggir-pinggirnya dengan sebersih-bersihnya ala kadarnya. Setelah dirasa cukup bersih, kita akan melanjutkan dengan pemasangan semua perlengkapan handphonenya, dan kita akan memasang kembali penutup mesinnya atau bezelnya. Kita pasang secara sempurna. Perlu diperhatikan jari jempolnya selalu berada di casingnya ya, bukan berada di LCD-nya, untuk mempermudah pemasangan tutup belakangnya. Kita lanjutkan dengan pemasangan semua baut-bautnya. Kita kembalikan semua baut-bautnya satu persatu. Dan kita pasang kembali fingerprintnya. Kita pasang kembali fingerprintnya. Apabila kita menyalakan handphonenya dan fingerprintnya dipasang terakhir, kita harus merestart handphonenya terlebih dahulu untuk merespon fingerprintnya. Apabila tidak kita restart fingerprintnya maka belum berfungsi ya. Jadi harus kita restart handphonenya dulu dan fingerprintnya baru bisa berfungsi. Dan kita lanjutkan pemasangan penutup belakang atau back covernya. Kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita akan mengasihkan lem pada penutup belakang atau back covernya. Setelah kita kasih lem, kita akan menunggu sejenak agar ketika kita pasang langsung lem itu dapat mengering secepatnya. Dan kita lanjutkan untuk pemasangan tutup belakang atau back covernya. Kita pasang tutup belakang atau back covernya. Kita paskan, kita presisikan, kita plak-plakan ya, supaya terpasang dengan sempurna untuk tutup belakangnya. Dan kita bisa melanjutkan dengan memberikan isolasi untuk menahan sementara tutup belakangnya sampai dirasa lem itu kering dan kuat. Kita akan menunggu sejenak kurang lebih sekitar 30 menit ya, sampai dirasa lem itu kering dan kuat, baru kita bisa melepasi isolasinya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di LCD-nya. Bekas-bekas lem dan kotoran yang menempel di LCD-nya kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Di sini saya bersihkan dengan menggunakan pembersih dari tempered glass. Saya bersihkan di sini ya sampai sebersih-bersihnya tentunya. Di bagian LCD-nya, di pinggir-pinggirnya juga. Setelah kita bersihkan dan kita lepasi semua isolasinya, dan kita akan mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.